Perkenalkan, saya Safa Esa Irma, biasa dipanggil Safa. Saya dari kelas PIB 2023 atau Pendidikan IPA B 2023 dengan NIM 23030654028. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi penugasan ujian akhir semester atau UAS mata kuliah Dasar IPA atau DDI 2023. Di penugasan kali ini, kami diminta untuk membuat LKPD atau lembar kerja peserta didik dengan sasarannya siswa-siswi SMP maupun MTS tingkat kelas 1, 2, 3 atau kelas 7, 8 maupun kelas 9. Nah, di sini saya memilih LKPD yang berjudul Sistem Pencernaan Manusia, yaitu sasarannya untuk kelas 8 SMP maupun MTS semester 1. Nah, sebelum kita lanjut untuk mengetahui isi dari LKPD saya akan menjelaskan terkait 4 hal. Yang pertama itu ada kompetensi dasar, kemudian yang kedua ada indikator pencapaian kompetensi, kemudian yang ketiga itu ada tujuan pembelajaran, dan yang terakhir itu ada petunjuk belajar. Nah, yang pertama itu ada kompetensi dasar, di mana kompetensi dasar saya itu yang pertama itu menganalisis sistem pencernaan pada manusia, gangguan sistem pencernaan pada manusia, serta upaya menjaga kesehatan pencernaan manusia. Kemudian yang kedua adalah menelusuri hasil penelusuran informasi terkait gangguan sistem pencernaan pada manusia atas upaya menjaga sistem pencernaan manusia. Kemudian yang kedua ada indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama itu ada menganalisis berbagai bahan makanan. Kemudian yang kedua itu ada identifikasi berbagai bahan makanan melalui uji berbagai bahan makanan. Kemudian yang ketiga itu ada menjelaskan struktur fungsi masing-masing organ pada sistem pencernaan manusia. Kemudian yang keempat itu ada mengidentifikasi enzim-enzim yang terdapat pada sistem pencernaan manusia. Kemudian yang terakhir itu ada mengidentifikasi struktur dan juga fungsi organ dari sistem pencernaan manusia. Kemudian yang ketiga itu ada tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama itu melalui pengamatan peserta didik itu dapat menjelaskan, menyebutkan struktur atau organ-organ yang ada pada sistem pencernaan manusia. Kemudian yang kedua itu melalui pengamatan peserta didik itu dapat menjelaskan struktur dan juga fungsi dari organ sistem pencernaan pada manusia. Nah, yang terakhir itu ada petunjuk belajarnya. Di sini yang pertama itu kalian harus mengetahui atau mempelajari LKPD-nya. Nah, semua LKPD ini ada kegiatan yang akan dilakukan atau pengerjaan sesuatu tugas yang akan dilakukan secara berkelompok. Kemudian yang kedua itu kita harus menganalisis atau menelaah referensi terkait sistem pencernaan manusia. Kemudian yang terakhir itu mendiskusikan terhadap kelompok, seperti itu. Nah, ini tadi topik yang kita bahas sebelum kita lanjut ke isi dari LKPD saya. Tadi yang pertama ada KD atau kompetensi dasar, kemudian ada indikator pencapaian kompetensi, kemudian ada tujuan pembelajaran, kemudian ada petunjuk belajar. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari atau saya akan menjelaskan tentang ringkasan teori pada sistem pencernaan manusia. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit ringkas terkait LKPD saya. Nah, alat pencernaan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada sistem pencernaan dan juga yang kedua ada kelenjar pencernaan. Nah, sistem pencernaan di sini itu meliputi dari awal, yaitu yang pertama mulut, kemudian ada faring, kemudian ada esofagus atau kerongkongan, kemudian diolah di lambung. Setelah di lambung kita menuju ke usus besar, setelah usus besar menuju ke usus halus, kemudian setelah usus halus kita menuju ke rektum, setelah rektum ada anus. Nah, seperti itu. Itu termasuk sistem atau saluran pencernaan. Kemudian yang kedua itu adalah kelenjar pencernaan. Nah, kelenjar itu terdiri dari seperti kelenjar ludah, kelenjar empedu dan juga kelenjar pankreas, seperti itu ya. Ini adalah lanjutan dari ringkasan teori tadi. Yang ini adalah lebih ringkasnya terkait bagaimana sih sistem pencernaan pada manusia itu. Nah, di sini saya akan jelaskan lebih ringkas lagi. Itu yang pertama, ketika kita makan, makanan itu akan dimakan melalui mulut kita. Nah, di dalam mulut itu terdapat apa? Terdapat gigi dan juga lidah. Nah, dan juga kelenjar lidah, ludah. Nah, setelah itu makanan akan diolah
secara mekanik di dalam mulut. Setelah itu makanan tersebut akan masuk melalui faring. Setelah faring ada esofagus atau kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan itu terdapat gerakan peristaltik atau gerakan mendorong makanan agar makanannya itu menuju saluran setelahnya. Nah, setelah itu makanan akan menuju ke lambung. Nah, di dalam lambung itu terdapat sistem proses pencernaan secara kimiawi, yaitu, dan di dalam lambung juga terdapat 3 enzim, yaitu yang pertama enzim renin, yang kedua enzim pepsin, yang ketiga ada HCl. Nah, dalam situ makanan tadi itu diolah lagi agar mudah keluarnya melalui asam tadi. Nah, setelah dari lambung kita lanjut. Kemudian setelah lambung itu ada usus halus. Nah, di dalam usus halus ini terdapat 3 bagian, yaitu ada usus 12 jari, ada usus kosong, dan juga usus penyerapan. Nah, setelah dari usus halus ini, makanan yang kita makan akan menuju ke usus besar. Nah, dalam usus besar ini terdapat bakteri E. coli yang untuk membusukkan makanan-makanan kita dan juga menyerap sari-sari makanan yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian setelah dari usus besar, sisa-sisa makanan tadi akan dibuang melalui rektum dan juga anus. Tetapi ada juga yang digunakan sebagai energi buat tubuh kita, seperti itu. Itu termasuk salah satu, itu termasuk ringkasan dari materi LKPD saya, seperti itu. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut atau untuk memahami lebih lanjut tentang materi saya menampilkan sebuah video animasi kartun tentang materi saya, yaitu sistem pencernaan pada manusia. Selamat menikmati. Nah, bagaimana seru kan videonya? Nah, melalui kurikulum Merdeka ini, selain kita mendengarkan penjelasan guru, kita sudah harus sering mendengarkan atau melihat video-video terkait materi agar tidak jenuh dalam belajar ya. Nah, melalui video tadi dapat disimpulkan apa ya? Nah, di dalam LKPD saya itu nanti setelah melihat video, kalian para peserta tadi diminta untuk menjelaskan pendapat mereka terkait video yang mereka tonton tadi. Nah, setelah itu terdapat pengerjaan. Nah, di sini terdapat gambar ada jeruk, nasi, telur, dan juga air. Nah, buat ngapain di sini? Nah, di sini itu mereka diminta untuk menentukan kandungan yang terdapat dalam makanan dan minuman. Nah, seperti kayak jeruk, di dalam jeruk itu terdapat apa? Kayak terdapat karbohidrat atau vitamin atau protein atau mineral dan lain sebagainya. Selanjutnya seperti yang kedua yaitu nasi. Nah, di dalam nasi itu terdapat apa kandungannya, seperti itu ya. Selanjutnya juga telur dan juga air. Nah, apa yang dikandung dari mereka seperti itu, bisa mineral, bisa protein, dan juga bisa karbohidrat gitu ya. Jadi mereka nanti kalau di saya itu ada gambar, setelah itu di bawahnya kayak ada kayak khusus buat nulis ini termasuk kandungannya apa, seperti itu. Nah, selanjutnya, pada LKPD saya disajikan sebuah organ pencernaan pada manusia, ada gambar, kemudian ada panah-panah dan juga ada penomoran. Nah, di sebelah kanannya itu terdapat fungsi dari organ tersebut. Nah, kali ini setelah didik itu diminta untuk menyambungkan atau menjodohkan fungsi organ pada pencernaannya. Misal nomor 1 itu ditunjukkan sebuah mulut. Nah, mulut itu fungsinya sebagai apa? Semisal fungsinya itu sebagai penyerapan makanan. Jadi nanti peserta didik itu langsung mengajarkan di LKPD itu dengan menggariskan nomor 1 ke fungsi tersebut. Nah, seperti itu, menggunakan bolpen maupun menggunakan pensil, seperti itu ya. Selanjutnya sampai selesai dikerjakan. Lanjut. Nah, tadi kan saya menjelaskan di awal tentang proses pencernaan secara mekanik dan juga kimiawi yang terdapat kalau mekanik itu terdapat di mulut, sedangkan kalau kimiawi itu terdapat di lambung. Nah, di sini tadi kan saya belum menjelaskan nih di ringkasan teorinya tentang
PKN itu apa, terus kimiawi itu apa. Nah di sini peserta didik itu diminta untuk menjelaskan atau menganalisis apa sih mekanik itu, proses pencernaan mekanik itu apa, kemudian proses pencernaan kimiawi itu apa, seperti itu. Nah, isi dari LKPD selanjutnya yaitu ada sebuah bagan. Nah, di sini para peserta didik itu diminta untuk melengkapi diagram alir dari proses pencernaan. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan di ringkasan materi ya, itu mulai dari pertama itu bagian apa, ditulis di diagram pertama. Kemudian setelah yang tadi itu masuk kemana, itu ditulis ke bagian yang kedua, seperti itu dan selanjutnya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian tadi kan saya belum menjelaskan terkait penyakit yang mengenai sistem pencernaan pada manusia ya. Nah, di sini para peserta didik itu diminta untuk berdiskusi atau belajar sendiri terkait penyakit-penyakit yang menimpa atau yang terkait pencernaan manusia, seperti itu ya. Nah, pada LKPD saya itu nanti, jadi dia itu ada gambar, sebuah gambar ya. Nah, gambar tersebut berisi tentang penyakit-penyakit yang ada di sistem pencernaan manusia. Kemudian kita mengidentifikasi terkait penyakit tersebut itu apa, dan kita sudah ada kayak pernyataannya seperti itu, kayak ciri-cirinya seperti itu ya. Kayak misal penyakit ini diderita oleh penyakit ini, diderita oleh seorang laki-laki yang dimana bagian sininya itu mengalami seperti itu. Nah, jadi disebutkan ciri-cirinya saja dan juga gambar. Jadi para peserta didik itu cuma menganalisis, oh ini termasuk penyakit apa, seperti itu. Nah, itu saja. Sudah selesai itu tadi penjelasan dari saya dan juga isi dari LKPD saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.